Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama Wirajati Pujura Harjo dari kelas A32. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai learning journal pada hari ini. Yaitu pada hari ini saya belajar mengenai analisis isu kontemporer dalam membangun wawasan strategis dan kemampuan berpikir kritis. CPNS dalam era globalisasi dan yang ditandai oleh perkembangan teknologi, keterbukaan informasi, serta dinamika sosial politik yang cepat, aparatur sipil negara (ASN) atau khususnya calon pegawai negeri sipil dituntut tidak hanya memiliki kompetensi teknis tetapi juga wawasan strategis dan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran mengenai analisis isu kontemporer menjadi sangat relevan sebagai fondasi untuk memahami tantangan bangsa sekaligus menentukan peran ASN dalam menjaga keutuhan negara, stabilitas pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik. Isu-isu strategis kontemporer meliputi korupsi, narkoba, radikalisme, pencucian uang atau money laundering, proxy war, serta kejahatan komunikasi massa atau mass communication crime. Merupakan ancaman nyata yang bersifat kompleks, multidimensi, dan berdampak sistemik. Isu-isu tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan berpotensi melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara apabila tidak ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan. Korupsi misalnya, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak kepercayaan publik, memperlemah birokrasi dan menghambat pembangunan. Narkoba menjadi ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas nasional. Radikalisme dan terorisme mengancam ideologi Pancasila serta persatuan bangsa. Seringkali memanfaatkan celah sosial, ekonomi, dan pemahaman keagamaan yang sempit. Sementara itu, money laundering berperan sebagai urat nadi kejahatan terorganisir, memungkinkan hasil kejahatan seperti korupsi dan narkotika tetap berputar dalam sistem keuangan. Proxy war dan mass communication crime semakin memperparah situasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, media sosial, dan opini publik untuk melemahkan kedaulatan negara tanpa harus melalui konflik bersenjata secara langsung. Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, CPNS dituntut memiliki kemampuan menganalisis isu secara sistematis dan kritis. Analisis isu bukan sekadar mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga memahami akar penyebab, aktor yang terlibat, dampak yang ditimbulkan, serta kemungkinan solusi yang realistis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan teknik dan metode analisis yang tepat agar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dapat dilakukan secara objektif dan berbasis data. Salah satu tahapan penting dalam analisis isu adalah menapis dan memprioritaskan masalah. Tidak semua isu dapat ditangani secara bersamaan sehingga perlu dilakukan pemilahan berdasarkan tingkat urgensi, dampak, dan potensi penyebarannya. Dalam konteks ini, matriks USG, urgency, seriousness, and growth, menjadi alat yang efektif untuk menentukan prioritas isu. Melalui matriks USG, CPNS dapat menilai seberapa mendesak suatu masalah, seberapa serius dampaknya terhadap organisasi atau masyarakat, serta seberapa cepat masalah tersebut berkembang jika tidak segera ditangani. Selain itu, metode APKL, aktual, problematik, kelayakan, dan layak, membantu dalam memastikan bahwa isu yang dianalisis benar-benar aktual, menimbulkan masalah nyata, berdampak luas bagi masyarakat, serta layak untuk ditangani sesuai kewenangan dan sumber daya yang tersedia. Metode ini melatih CPNS untuk berpikir realistis dan kontekstual dalam menentukan fokus isu strategis. Untuk menggali akar permasalahan secara mendalam, dapat digunakan diagram fishbone
menjadi alat yang sangat berguna. Dengan Fishbone, CPNS dapat mengidentifikasi berbagai faktor penyebab suatu isu baik dari aspek manusia, sistem regulasi, teknologi maupun lingkungan. Misalnya dalam isu korupsi, faktor penyebab tidak hanya berasal dari individu tetapi juga dari lemahnya sistem pengawasan, budaya organisasi, serta kurangnya integritas dan keteladanan pimpinan. Sementara itu, analisis gap digunakan untuk membandingkan kondisi aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan. Melalui analisis ini, CPNS dapat mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi dan merusak dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk menutup kesenjangan tersebut. Dalam konteks peran ASN, analisis gap membantu menilai sejauh mana implementasi nilai-nilai ASN berakhlak dan prinsip good governance telah berjalan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. Peran CPNS dalam melawan isu-isu strategis kontemporer sangatlah krusial. CPNS tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan tetapi juga sebagai agen perubahan di lingkungan kerjanya masing-masing. Dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan netralitas, CPNS dapat berkontribusi dalam pencegahan korupsi, penolakan terhadap narkoba dan radikalisme, serta penggunaan media komunikasi secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, CPNS juga diharapkan mampu menjadi contoh dalam literasi digital, menangkal hoax, dan menjaga etika komunikasi publik. Melalui pembelajaran analisis isu kontemporer ini, saya menyadari bahwa menjadi ASN bukan sekedar menjalankan tugas administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab strategis dalam menjaga keberlanjutan bangsa. Kemampuan berpikir kritis dan wawasan strategis menjadi modal utama agar CPNS mampu beradaptasi dengan perubahan, mengambil keputusan yang tepat, serta berkontribusi secara nyata dalam menghadapi tantangan nasional. Pembelajaran hari ini memperkuat komitmen saya untuk terus mengembangkan diri, meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu strategis, dan menjalankan peran sebagai ASN yang berintegritas, berdaya saing, dan berorientasi pada kepentingan publik. Sekian video learning journal tentang apa yang saya pelajari hari ini. Terima kasih.